Profesor 103,9 FM Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Profesor, kembali hadir Nanda tentunya dalam program Pojok Pintar. Kali ini Nanda barengan sama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pak Mugita. Halo Bapak, gimana kabarnya? Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nanda. Sehat-sehat, Mbak Nanda? Sehat, Pak Mugita gimana? Aman ya, sehat? Aman, sehat. Semoga untuk Sobat Profesor juga sehat selalu. Gimana juga Bapak kondisi pertanian di Lamongan atau panen di Lamongan ini akhir-akhir ini atau di tahun 2025 ini? Alhamdulillah Mbak Nanda, secara umum di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 ini kebetulan yang pertama memang situasi iklimnya sangat mendukung sekali untuk kepentingan berproses produksi, terutama kaitan dengan pangan. Untuk tahun 2005 ini kami mencatat bahwa produksi padi di Lamongan sudah diumumkan oleh BPS. Posisi tahun ini masih tetap tertinggi di Jawa Timur. Wow, big applause. Jawa Timur, alhamdulillah itu. Pertama kaitan dengan padi ini, Lamongan memang ya menurut saya disupport oleh berbagai sarana infrastruktur dan juga kebijakan Pak Bupati yang berkaitan dengan pertanian ini juga sangat support sekali. Terakhir produksi panen di Lamongan saya catat sudah mencapai pada lahan 176.862 hektar. Kalau kita hitung produksinya, kalau rata-rata per hektarnya di Lamongan kurang lebih 7,4 ton per hektar, maka pada saat ini itu di Lamongan sudah memproduksi padi kurang lebih 1.308.778 ton. Nah, ini kan. Ya mudah-mudahan sampai saat ini karena Lamongan ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional, dan nanti kita harus tetap konsisten mengusahakan agar Lamongan ya bisa ya nyupot keberadaan lumbung pangan nasional. Secara umum produksinya itu, Mbak Nanda. Okay. Berarti bisa dikatakan kalau produksi panen di tahun ini cukup bisa menjamin ketahanan pangan masyarakat Lamongan ya Pak ya? Kalau hanya untuk kepentingan Lamongan, pastinya cukup luber-luber gitu. Meluber-luber. Bahkan dari catatan perhitungan, produksi pangan di Lamongan itu hanya paling terserap tidak lebih dari 20-25%. Nah, selebihnya memang kita support untuk kepentingan ya saudara-saudara kita yang berada di luar Lamongan kan itu. Hanya sekitar segitu. Karena namanya aja lumbung ya. Pangan. Jadi di Lamongan ini ya luber-luber kayak gitu. Nah, ini kan juga udah bulan November ya Pak ya. Terus Desember. Nah, ini udah mepet-mepet sama Nataru nih Pak. Nah, kan nanti juga akan ada perbedaan tuh di harga gabah atau komoditas pertaniannya. Untuk hari-hari ini kalau informasi yang kami pantau untuk harga gabah maupun beras untuk di Lamongan ya relatif masih stabil-stabil saja, dan memang hari-hari ini untuk panen ya mulai tinggal di area-area yang musim tanam ketiga, yang tanamnya memang sekitar bulan akhir Agustus atau September. Hari ini juga masih ada panen, meskipun ya panennya ya sebenarnya sudah dibilang sudah tidak panen raya lagi, karena memang dalam musim hari-hari ini kita mestinya kan justru musimnya adalah musim gerakan menanam pada masa musim tanam satu. Dan ini kita support karena di Lamongan ini oleh Pak Presiden, Pak Menteri untuk lahan tanam itu derajat sangat tinggi sekali, bahkan mungkin di Jawa Timur tertinggi. Target tanam kita seluas 192.373 hektar, padahal lahan baku kita hanya 95.745 hektar. Kita butuh nyupot dulur-dulur tani, ya alhamdulillah musim sangat bagus. Biasanya yang tanamannya 1 kali atau 2 kali, dia harus meningkatkan LTT-nya untuk mengejar target ini. Dan juga alhamdulillah sangat disupport oleh musim dan juga didukung oleh berbagai kebijakan teknis. Dan karena program Pak Bupati
ada program lumbung pangan yang nyupport program Astagitanya Pak Presiden, sehingga berbagai support bantuan-bantuan terutama kaitannya dengan mulai benih, benih unggul. Ini tahun ini insya Allah Lamongan tidak kurang dari 1.238 ton kita salurkan ke masyarakat itu kan, kurang lebih menyalur ke masyarakat tidak kurang dari 49.000 hektar kan itu. Dan mudah-mudahan juga support yang lain. Alhamdulillah kaitan dengan pupuk ini, pupuk pemerintah sudah ngambil kebijakan yang sangat luar biasa. Bahkan di menjelang musim tanam satu ini kebutuhan pupuk subsidi malah oleh Pak Presiden, Pak Menteri diturunkan 20%. Nah, ini kan luar biasa kan ini. Support sekali berarti Pak ya. Dan ini saya juga mengimbau kepada masyarakat, terutama para kios-kios, karena harga diturunkan hari-hari ini, dengan begitu harus segera menyesuaikan harga terbaru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kan itu. Kemudian juga support yang lain hari-hari tahun ini dalam rangka untuk mendukung swasembada pangan Astagitanya Pak Presiden itu, bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari gubernur ataupun juga program dari Kabupaten Lamongan juga sangat masif mendukung kaitannya dengan program untuk mendukung swasembada pangan. Misalnya tahun ini Dinas Pertanian untuk bantuan traktor ke warga tani, Poktan di Lamongan itu dalam tahun ini saya mencatat tidak kurang dari 195 traktor kita salurkan kepada masyarakat. Juga ada pompa air, ini juga kita salurkan masyarakat, insya Allah juga tidak kurang dari 190-an pompa misalnya kita salurkan masyarakat itu. Kemudian juga berbagai peralatan yang lain, misalnya kita juga mulai memperkenalkan peralatan transformasi untuk bisa tanam dengan mudah, dengan cepat. Hari-hari ini kita juga menyalurkan, mungkin kenal transplanter, menanam padi dengan menggunakan alat teknis kan gitu. Karena mungkin kalau di Lamongan sekarang kan kalau mencari bunda-bunda untuk bisa tanam di sawah itu kan sudah mulai agak sulit ya. Makanya pemerintah ada alternatif untuk menanam padi gitu, menggunakan peralatan transplanter. Nanti dengan cukup satu orang saja nanti dalam satu hari bisa menanam ya beberapa hektar kan. Tidak lagi harus mencari bunda-bunda yang biasanya itu kan sudah agak sulit memang kan gitu kan di Lamongan. Secara umum itu juga saya yakin di Lamongan juga ada kegiatan-kegiatan yang sangat mendukung, dan hari-hari ini ada program misalnya irigasi, berbagai saluran-saluran irigasi primer maupun sekunder, kebijakan pemerintah dengan Impres 2, juga bantuan dari Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Lamongan juga masif melakukan perbaikan saluran air irigasi di tingkat primer, sekunder. Bahkan hari-hari ini kita masif juga ada proses pengerukan waduk-waduk dan embung-embung. Dan mudah-mudahan dari situlah nanti Lamongan berposisi sebagai penyangga lumbung pangan nasional itu betul-betul secara konsisten bisa kita pertahankan kan gitu. Wah, jadi ini soal bantuan, terus infrastruktur semuanya ini sudah tersedia dan cukup banyak begitu ya Pak ya? Kalau di Lamongan ini berarti sudah merata seluruh desa dan juga dusun, mungkin sudah kena semua nih Pak berarti, atau bertahap dulu nih dari bantuannya? Insya Allah ya tentu saja, karena Lamongan ini kan jumlah masyarakat petani juga besar, luas wilayah juga besar. Coba bayangkan desanya saja ada 464 desa kan gitu. Luasannya juga hampir 1.800-an kilometer persegi kan gitu. Nah, tentu saja nanti secara berkelanjutan, secara bertahap, nanti berbagai kebutuhan masyarakat tentu saja akan kita upayakan untuk ya dipenuhi kan, tapi pasti nanti secara bertahap. Yang jelas untuk support kepentingan terutama di hari-hari ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pak Bupati sangat support sekali. Memang Lamongan selama ini banyak dijagakan oleh daerah lain untuk penyuplai yang namanya
ketersediaan pangan kan gitu. Oke, berarti ini ibaratnya Lamongan ini adalah titik fokusnya nih ya Sobat Profesor, jadi lumbung padinya kayak gitu kan. Dan mungkin nih Pak, kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari Sobat Prameswara, di desaku atau mungkin di dusunku ini belum terkena nih yang namanya bantuannya, atau mungkin oh saya baru tahu. Nah mungkin dari mereka mungkin yang ingin mendapatkan bantuannya atau mendapatkan akses untuk bisa dapetin infrastrukturnya dan juga alat-alatnya. Nah itu dari Bapaknya mungkin ada nggak kayak dari Dinas Pertanian sendiri punya sosialisasinya, atau mereka bisa menghubungi siapa gitu Pak? Oke, ya selama ini untuk bantuan-bantuan ini kalau bantuan pertanian basisnya dalam bentuk bantuan kelompok, biasanya mengarahkan ke poktan-poktan. Nah, untuk kepentingan ini tentu saja masyarakat melalui poktan-poktan itu siapapun yang memang belum mendapatkan bantuan, ada saluran-saluran yang memang bisa dilalui. Sebenarnya prosesnya normal-normal saja sebenarnya. Masyarakat kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang untuk kepentingan yang berkaitan dengan pertanian, nanti Poktan segera menyiapkan proposal-proposal kebutuhannya. Nanti berproses sebenarnya, karena kita mengelolanya kan mengelola dana pemerintah. Tentu saja saluran-saluran proses perencanaannya nanti juga melalui proses perencanaan pembangunan pemerintah, mulai proses musren Bangdes, nanti harus sudah ada catatan-catatan masuk dan siapkan proposalnya, nanti akan naik melalui musren-musren kecamatan dan nanti akhirnya akan bisa masuk di tingkat kabupaten. Untuk proposal memang kalau bantuan pertanian di bawah Dinas Ketahanan Pangan Pertanian kita memiliki link teman-teman para penyuluh pertanian lapangan, berkantornya di tingkat kecamatan, ada di BPBP kecamatan. Monggo nanti teman-teman di tingkat poktan-poktan yang barangkali selama ini masih awam program bantuan, nanti ya monggo bisa ketemu ke para penyuluh, nanti akan dibimbing, termasuk nanti proposal itu nanti validasi di tingkat kecamatan ini pasti akan diteken oleh teman-teman poktan. Kalau di poktan atau di desa itu memang betul-betul membutuhkan bantuan-bantuan apa saja yang berkaitan pertanian, insya Allah nanti akan disalurkan nanti kan itu. Dan berbagai bantuan yang sudah kita salurkan, ya prosesnya seperti itu. Kan itu. Dan saya berharap nanti kita meskipun secara bertahap, nanti masyarakat segera menginventarisir lah kebutuhan-kebutuhannya di tingkat poktan-poktan itu. Kebutuhannya apa yang mendesak, nanti segera disalurkan melalui saluran-saluran yang seperti saya sampaikan tadi. Insya Allah nanti secara bertahap kita akan mengusahakan seluruh masyarakat kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan untuk mendukung yang namanya swasembada pangan ini ya betul-betul nanti tercukupi kan gitu. Oke, wah berarti dipermudah sekali nih Sobat Prameswara, jadi kamu jangan sungkan, jangan segan juga gitu ya, kalau misalnya ada kebutuhan boleh langsung disampaikan saja, tentunya sesuai dengan prosedur gitu, jangan ujuk-ujuk langsung ke pusat ya, enggak juga, pasti ada proses-prosesnya kayak gitu. Dan dijelaskan ternyata pertanian di Lamongan sekarang itu juga semakin meningkat dan itu adalah kabar yang baik sekali, apalagi ya pangan gabah padi itu kan kalau orang Lamongan atau Jawa Timur kalau nggak makan nasi kan nggak afdal ya. Ibaratnya itu adalah jadi inti atau pokok utamanya kehidupan gitu. Oke, mungkin dari Pak Mugito boleh bisa menyampaikan closing statement untuk Sobat Prameswara terkait dengan entah program dari ketahanan dan pertanian di Lamongan sendiri, atau mungkin Pak Mugito punya himbauan juga untuk Sobat Prameswara, mau nggak, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Mungkin hari-hari ini untuk kepentingan pertanian yang pasti kan saat ini memasuki musim tanam satu ya. Untuk itu masyarakat saya himbau, saya minta untuk segera melakukan proses masa tanam satu, karena dari sisi prediktif musim menurut informasi yang dari BMKG, musim memang untuk hari-hari ini insya Allah curah hujan sudah cukup, bahkan cenderung tinggi kan gitu. Dan untuk itu masyarakat jangan sampai terlewatkan atau terlambat dalam proses tanam, sehingga jangan ada yang ragu kalau nanti khawatir nanti jangan-jangan ada jeda ada hujan. Enggak, prediktif dari BMKG ini memang hari-hari ini curah hujan sudah cukup, bahkan nanti kita akan bergerak di musim-musim
Januari dan Februari itu nanti akan memasuki musim yang sangat puncak, cenderung hujan sudah pada posisi frekuensi yang sudah tinggi, sehingga nanti di musim Januari Februari nanti kalau tanaman padinya sudah tinggi kan artinya tingkat risiko terganggunya dari air sudah minim. Nah, sehingga masyarakat saya himbau segera melaksanakan tanam, karena terus terang Kabupaten Lamongan ini oleh Pak Menteri Pertanian, oleh Pak Presiden di target yang namanya LTT itu yang tertinggi di Jawa Timur, ya, sehingga masyarakat harus kita support kan gitu. Karena kalau potensi, insya Allah Lamongan memang punya potensi, kan, gitu, punya potensi. Karena hari-hari ini kita kebutuhan air, insya Allah kok sudah tidak ada masalah. Pupuk juga selama ini sudah mudah sekali. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan OPT, ya. Organ pengganggu tanaman ini memang ya sebenarnya alamiah. Saya selalu nyupport agar masyarakat itu untuk menghadapi OPT ini bangun interaksi dengan alam itu yang serasi begitu. Jangan ekstrim seolah-olah pengganggu itu pengganggu yang absolut sebenarnya. Tidak ada begitu misalnya. Misalnya berhubungan dengan adanya tikus misalnya. Tikus itu sebenarnya kan makhluk-makhluk yang alamiah yang sebenarnya adalah penyeimbang kehidupan, makanya jaga rantai kehidupan. Makanya di sawah-sawah biasanya kita motivasi agar muncul rubuha-rubuha. Itu kita berharap menjadi penyeimbang agar tikus kalaupun ada tidak sampai mengganggu para petani atau tanaman para petani. Nanti biasanya kalau sudah ada yang namanya burung hantu itu, tikus dengan sendirinya sembunyi, tidak berani muncul, kan begitu. Untuk itu masyarakat jangan sampai ada yang mengganggu atau berburu burung hantu, karena itu adalah sangat dibutuhkan untuk masyarakat petani. Nah, kemudian juga saya himbau, karena di hari-hari begini, menurut perhitungan siklus munculnya tikus, di hari-hari bulan-bulan November ini biasanya tingkat kemunculannya naik biasanya. Nah, hari-hari ini biasanya kalau teman-teman di tingkat lapangan, PPL, petugas PUPT, biasanya kami support, kami gerakkan agar mengajak masyarakat untuk melakukan gerdal-gerdal, gerakan bersama untuk mumpung belum ada ribuan-ribuan tanaman, biar nanti tidak muncul potensi-potensi sarang-sarang tikus yang sebenarnya nanti berpotensi mengganggu untuk yang lebih luas, kan itu. Support saya, monggo warga-warga dulu-dulu tani, momentum musim yang sangat bagus ini ayo dimanfaatkan, sehingga Lamongan nanti kalau betul-betul masyarakat, saya yakin dengan etos kerja masyarakat Lamongan yang luar biasa ini, Lamongan nanti akan tetap konsisten menjadi lumbung pangan nasional dan topnya di Jawa Timur, bahkan di nasional biasanya pergerakannya 1, 2, 3, 4, 5. Hari-hari insya Allah peringkat kelima itu di nasional, kan itu. Untuk itu masyarakat ya harus antusias berbagai proses. Monggo, ini hari-hari untuk segera menyelesaikan musim tanam 1, antisipasi berbagai gangguan, jangan sampai nanti menanam ada gangguan-gangguan yang membuat kita semua berat. Dan insya Allah teman-teman di lapangan, petugas PUPT, petugas PPL, monggo masyarakat dulu-dulu tani di lapangan didampingi, difasilitasi agar proses tanamnya berjalan lancar, berbagai gangguan-gangguan yang berkaitan dengan proses tanam nanti bisa ditekan seminimal mungkin, dan itu himbauan saya kepada masyarakat semua. Dan kaitan dengan pupuk, sekali lagi ya, pupuk sudah turun harganya, segera di lapangan teman-teman kios harus dipastikan harus disesuaikan dengan harga yang terbaru, kan gitu. Oke. Nah, ini mungkin juga saya mewakili anak muda, Bapak ya. Kebanyakan anak muda itu kayak, aduh nanti mungkin aku nggak mau jadi tani kayak gitu ya. Nanti modalnya banyak, aku nanti dapatnya juga nggak seberapa, nanti kosnya dan lain sebagainya itu kan banyak ya beredar di sosial media kayak gitu. Makanya kenapa petani-petani itu rata-rata ya ngapunten ya, mohon maaf mungkin sudah berusia gitu ya, udah bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, mungkin Pak Mugita juga bisa memberikan apa ya, motivasi kepada anak muda nih kalau ternyata jadi tani, atau mungkin juga kalau kita terjun ke dunia pertanian itu ternyata nggak seremeh itu, banyak banget hal-hal positif atau imbalan mungkin ya dari pemerintah, atau bahkan bakalan kita juga punya atau diberikan hal-hal yang positif lainnya. Monggo, silakan Bapak. Oke, memang kita harus mengakui adanya ini, dan memang secara umum boleh dikatakan daya tarik bekerja gelepotan itu kan untuk anak-anak muda kan ya, daya tariknya pasti
rendah kan itu. Dan Lamongan memang kebetulan kita ini daerah memang agraris pertanian minded, tetapi kita berada di posisi daerah penyangga industri, sehingga masyarakat, anak-anak muda kita kecenderungannya kan pasti ingin bekerja, berproses di sektor-sektor formal, kan gitu kan. Tetapi saya selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentu saja tetap menyupport, karena Lamongan diharapkan menjadi penyangga lumbung pangan nasional, tetap harus muncul anak-anak muda milenial kita yang harus tetap nantinya melanjutkan ya profesi sebagai ya penghasil pangan ini nanti. Di Dinas Pertanian Tanaman Kabupaten Lamongan kita juga punya program-program pembinaan petani milenial. Kita support adik-adik yang memiliki background dan minat ingin bertani, ini nanti kita fasilitasi, kita bimbing, kita bina. Biasanya kita support, fasilitasi, kita hubungkan dengan berbagai stakeholder. Hari-hari ini yang paling banyak muncul terus terang adik-adik yang terutama yang berminat di pertanian greenhouse, terutama melon ini di berbagai titik. Ya alhamdulillah cukup berkembang, meskipun hari-hari ini sebenarnya produk hortikultura buah itu kan kebetulan euforianya kan nanam padi, sehingga untuk lahan-lahan sebagian besar ditanami padi, tapi untuk adik-adik milenial ini ada di berbagai titik juga muncul menanam buah greenhouse terutama melon, dan ini produknya juga sangat bagus, dan insya Allah ini juga memiliki pasar yang sangat luas. Dan adik-adik yang minat bertani jangan ragu-ragu, karena insya Allah pemerintah nanti bagi adik-adik yang berminat untuk bertani nanti ada banyak support program-program yang bisa mendukung, terutama berbagai bantuan-bantuan untuk kepentingan pertanian tidak identik dengan gelepotan. Saat ini sudah mengarah ke pertanian transformasi dengan memanfaatkan berbagai teknologi. Seperti saya contoh tadi kan, untuk menanam padi sekarang sudah kita sosialisasikan menggunakan transplanter misalnya. Terus ya itu nanamnya sudah tidak lagi pakai manual, bunda-bunda yang dulu pakai, yang memang sekarang sudah sulit kita dapat, sudah pakai transplanter. Termasuk alat-alat olah sekarang juga sudah semakin lengkap, mulai dari traktor itu sudah variasi sekali sekarang. Ada hand traktor, ada kultivator, ada traktor roda 4, ada yang traktor dengan roda komben itu. Untuk memanen kan sekarang sudah hampir tidak lagi pakai manual, pakai komben khas pester. Coba kan sudah nggak kerepotan lagi begitu. Monggo adik-adik kalau berminat silakan nanti kalau dari proses-proses pembinaan bergabung dalam komunitas kelompok petani milenial yang sudah dibina oleh Dinas Ketahanan dan Pertanian. Insya Allah hari-hari ini kita paling tidak sudah ada sekitar 60-an kelompok. Nah, itu kelompok ini bukan orang yang sudah adik-adik petani milenial juga sudah mulai bergerak, tetap mengusahakan agar adik-adik ini nanti juga konsisten mengusahakan agar produksi pangan di Lamongan ini nanti tetap menjadi penyangga pangan nasional. Bahkan di hari-hari terakhir, alhamdulillah Lamongan ini termasuk sudah muncul adik-adik milenial yang ikut kompetisi-kompetisi mulai tingkat nasional. Provinsi kemarin juara 1 tingkat nasional yang ada kemarin. Seperti Mas Ardi kemarin, juga ada yang di Provinsi Jawa Timur kemarin, juga ada Mas Bagus Zakaria, ada juga yang dari Babat kemarin juga ada. Dan alhamdulillah inilah hasil proses kita, sehingga adik-adik juga ternyata ketika diajukan dalam proses-proses kompetisi juga bisa diandalkan juga. Dan saya berharap akan muncul yang lebih banyak lagi adik-adik petani milenial ini nanti juga akan berminat, karena saya yakin dengan peralatan yang ada yang sudah transformasi ini dan tingkat efektivitas efisien proses pertanian itu menjadi sangat tinggi, dan nanti tingkat profitabilitas untuk usaha pertanian juga menjadi sangat menarik kan ini. Apalagi hari-hari ini misalnya harga gabah kan bagus ini. Sangat senang sekali masyarakat yang menanam padi. Kalau adik-adik itu menekuni, dan insya Allah untuk menanam padi atau tanaman saja juga memiliki profitabilitasnya juga sangat
bagus kan. Makanya jangan ragu kalau ada entrepreneur yang ingin bergelut di bidang pertanian, monggo. Memang harus ada ini kan begitu. Kalau di Dinas Pertanian Tanaman sendiri ada program secara khusus memang untuk kaitan dengan pembinaan petani milenial kan gitu. Oke, nah nih Sobat Suara, jadi jangan ragu lagi begitu ya, jangan cuma bisa makan aja. Tapi apalagi untuk Gen Z ini begitu ya, Sobat Suara nanti boleh dikonsultasikan juga kayak gitu. Dan aku juga mau ucapin terima kasih untuk Pak Mugita udah berkesempatan hadir di sini ya, memberikan banyak sekali informasi juga terkait dengan ternyata Lamongan ini lumbung padi yang cukup luar biasa, ibaratnya nih Lamongan pusatnya lah ya, ibaratnya nih ya, semoga saja gitu di Jawa Timur gitu Sobat Suara. Dan juga Pojok Pintar kali ini bisa kamu akses di kanal YouTube Prameswara 1039, di website prameswarafm.com dan juga di X-Space Radio. Kita ketemu lagi Sobat dalam program berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.